Mulai sekarang berhenti bayar pinjol sesuai aturan OJK di 2025. Bagi semua nasabah pinjol yang sedang galbay, saya katakan mulai sekarang jangan lagi mau bayar hutang pinjol. Kenapa? Karena sesuai dengan peraturan OJK, tidak ada satu pinjol pun yang benar-benar dan yang mau mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh OJK. Padahal peraturan ini dibuat oleh OJK untuk mengatur kebaikan antara pinjolnya dengan nasabah. Tapi ini tidak diikuti dan diindahkan oleh para debt collector pinjolnya dan pinjolnya. Mungkin banyak yang bertanya, apa hubungannya peraturan OJK dengan gagal bayar atau tidak bayar hutang pinjol? Tentu saja hubungannya sangat erat dan saling keterkaitan. Di mana aturan dan peraturan yang dibuat oleh OJK ini bertujuan untuk mengatur sistem pembiayaan supaya tidak terjadi kekacauan finansial yang diakibatkan oleh penyaluran dana yang tidak teratur, yang tidak tepat, dan tidak terukur dari pelaku usaha jasa keuangan dan pendanaan yang tidak terkontrol, serta cara penagihan yang tidak manusiawi, di mana ketiga hal ini bisa mengakibatkan atau menimbulkan keributan dan keresahan serta kekacauan di masyarakat. Dan pinjol sendiri pun bisa terkena masalah apabila pinjolnya tidak menaati dan tidak mengindahkan peraturan yang telah dibuat oleh OJK tersebut. Kredit macet akan sangat tinggi seperti yang terjadi pada saat ini. Pinjolnya akan kehabisan modal karena nasabah tidak bayar akibat mereka melakukan pelanggaran tidak sesuai dengan arahan OJK. Sehingga mereka memberikan pinjaman tidak terukur, tidak terarah, dan juga tidak terkontrol. Bahkan investor-investornya pun bisa mundur karena selalu mengalami kerugian sehingga akan banyak investor yang ketakutan akan hal ini. Inilah yang akan kita bahas tuntas di sesi kali ini supaya kalian tahu alasan yang tepat untuk tidak bayar hutang pinjol lagi. Supaya kalian bisa menjawab setiap pertanyaan yang mungkin akan disampaikan oleh para debt collector pinjol yang datang menagih ke rumah kalian atau ke tempat kediaman kalian. Tapi biasanya, debt collector lapangan pinjol itu jarang berkunjung ke tempat nasabah. Artinya, dari 100 nasabah yang galbay, belum tentu 10 orang dikunjungi oleh debt collector pinjolnya. Karena keterbatasan waktu, biaya, dan juga terbatasnya debt collector yang bisa datang berkunjung ke tempat Anda, yang biasa disebut dengan field collector. Jadi Anda tenang saja, pasti kalian aman dari kunjungan debt collector pinjol. Karena hanya sekitar 10-15% untuk kalian kemungkinan dikunjungi oleh para debt collector pinjolnya. Maka bagi kalian yang mentalnya belum kuat untuk galbay, yang masih takut untuk galbay, yang butuh booster mental, silahkan bergabung ke grup Facebook P3N, Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Kalian bisa bergabung ke grup ini lewat link yang sudah saya sematkan di kolom komentar video ini. Di grup ini kalian bisa berbagi info, saling menguatkan, saling support, dan saling mendukung satu sama lain. Dan ada juga senior-senior galbay yang akan membantu kalian di grup ini tentang cara bagaimana galbay yang aman dan pinjol-pinjol apa saja yang aman untuk digalbay. Jadi silahkan bergabung lewat link yang sudah saya sematkan di kolom komentar video ini. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai alasan untuk tidak membayar angsuran pinjol lagi. Selamat berjumpa kembali dengan saya Maro di Maro Channel. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang mulai sekarang Anda berhenti bayar pinjol. Itu sesuai dengan aturan OJK di 2025. Kenapa? Mari kita bahas. Memang sepertinya kebanyakan pinjol-pinjol di Indonesia ini tidak pernah dan tidak mau menaati peraturan dan aturan yang telah dibuat oleh OJK. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang bermasalah akibat ketidaktaatan mereka, akibat mereka tidak mengindahkan aturan dan peraturan OJK tersebut. Padahal jelas-jelas peraturan yang dibuat oleh OJK tersebut bertujuan untuk melindungi pinjolnya sendiri dari permasalahan yang mungkin timbul jika melanggar dan tidak menaati peraturan dan aturan tersebut. Yang jadi masalah adalah bagaimana kita mau menaati aturan untuk membayar cicilan pinjol sementara pinjolnya sendiri tidak taat aturan yang telah ditetapkan oleh OJK sebagai pengawas mereka. Sebelum OJK mengeluarkan izin suatu pinjol, OJK telah menerbitkan terlebih dahulu aturan dan peraturan yang harus ditaati seluruh pinjol yang ada di Indonesia. Salah satu aturan yang paling familiar adalah tentang wajib menagih 90 hari yang tertuang dalam POJK, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, di mana pinjol hanya boleh melakukan penagihan selama 90 hari.
Setelah lewat dari 90 hari, maka pinjolnya tidak boleh lagi menagih ke nasabah. Mungkin banyak yang bertanya, apakah hutang kita otomatis lunas, otomatis hangus dengan adanya peraturan tersebut? Jawabannya tentu tidak. Karena setelah 90 hari menunggak, memang pinjol tidak boleh lagi menagih hutang secara langsung ke nasabahnya. Tetapi ada dua opsi yang diberikan oleh OJK, yaitu yang pertama, bekerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan penagihan ke nasabah. Yang kedua, menjalin kerjasama dengan pihak lawyer. Tapi apa yang terjadi? Pinjol tidak bekerja sama dengan pihak ketiga dalam melakukan penagihan ataupun lawyer untuk menuntut nasabah. Rata-rata pinjol, mereka berusaha melakukan penagihan langsung lewat debt collector kepada nasabahnya. Sehingga timbullah kekacauan dalam penagihan yang berakibat negatif terhadap pinjolnya sendiri. Karena debt collector yang ada di pinjolnya belum tentu mempunyai sertifikat yang diberikan atau dilatih oleh AFVI selaku pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan sertifikasi atau pendidikan kepada para debt collector yang ditugaskan untuk menagih. Karena dengan cara penagihan seperti inilah, maka semakin maraklah penagihan-penagihan yang kasar, yang tidak manusiawi, yang bermuatan sara, yang penuh dengan intimidasi dan segala macam tindakan pengancaman kata-kata kasar dan penagihan yang tidak beretika. Karena para debt collector ini ternyata tidak terlatih sepenuhnya dan mereka tidak paham akan tugas dan tanggung jawab mereka di lapangan serta batas-batas yang harus mereka taati. Oleh karena itu, maka terjadilah kekacauan di masyarakat. Dan inilah yang dijaga oleh OJK, makanya OJK melakukan atau mengeluarkan peraturan tadi. OJK juga telah mengatur regulasi secara pemberian pinjaman. Apa-apa saja yang boleh diambil dan apa-apa saja yang tidak boleh diambil oleh pinjolnya ketika nasabah melakukan pengajuan. Yang dibentuk dalam satu program yang diberi nama Camilan. Camilan ini adalah kamera, mikrofon, dan lokasi. Artinya, pinjol yang ingin mengambil data nasabah ini ketika nasabah pengajuan, pinjolnya hanya diperbolehkan atau diizinkan mengambil atau mengakses ketiga hal tersebut, yaitu kamera untuk foto selfie dan mengirimkan foto KTP calon nasabah. Kemudian yang kedua adalah mikrofon untuk Anda membaca sebuah perjanjian atau memperdengarkan suara Anda yang menyatakan atau sekaligus membuktikan bahwa Anda bukanlah robot. Kemudian untuk yang ketiga adalah untuk menyesuaikan antara kesesuaian alamat KTP Anda dengan domisili tempat Anda ketika Anda melakukan pinjaman. Dan ternyata kebanyakan pinjol-pinjol ini tidak mengikuti aturan tersebut. Mereka tetap aja mengakses kontak si nasabah, mengakses galeri si nasabah, mengambil foto-foto pribadi nasabah. Padahal aturan ini sudah jelas-jelas disepakati dan disetujui untuk ditaati oleh pinjolnya dan juga debt collectornya. Tapi pada faktanya, di lapangan yang terjadi tidak seperti itu. Padahal peraturan ini sudah jelas-jelas tertuang dalam peraturan OJK untuk membatasi penagih hutang mengambil data pribadi yang seharusnya tidak boleh diakses oleh pinjolnya. Karena itu akan menimbulkan kegaduhan dan juga ketakutan di masyarakat. Lebih jauh lagi, OJK telah mempertegas aturan mereka dengan diterbitkannya aturan bahwa pelaku usaha non-bank, yaitu termasuk pinjol, dalam melakukan penagihan ke rumah nasabah harus dilengkapi dengan data-data seperti sertifikasi profesi, surat tugas, dan data-data lengkap lainnya. Tapi pada praktiknya, apa yang terjadi di lapangan? Tidak ada yang pernah sesuai dengan yang ditetapkan oleh OJK tersebut. Malah sebagian besar atau hampir semua para debt collector ini tidak bisa menunjukkan data-data mereka tersebut. Bahkan ada beberapa debt collector yang marah bahkan ngamuk ketika nasabah meminta data-data tersebut. Oleh karena itu, OJK menerbitkan lagi POJK nomor 19 tahun 2023. Inilah yang menjadi poinnya. Kenapa hutang Anda itu tidak usah lagi dibayar, tidak usah lagi dicicil? Kenapa saya mengatakan untuk berhenti membayar pinjol? Karena sesuai dengan peraturan OJK nomor 19 tahun 2023, yang pertama adalah satu orang nasabah hanya boleh meminjam di 3 aplikasi pinjol maksimal. Lebih dari itu tidak boleh.
yang tujuannya adalah untuk memitigasi risiko atau mengurangi risiko supaya nasabah ini jangan sampai gagal bayar akibat terlalu banyak pinjaman yang harus dibayar. Tapi yang terjadi faktanya di lapangan adalah banyak nasabah yang meminjam di lebih dari 3 aplikasi. Bahkan seorang nasabah bisa meminjam sampai 10 aplikasi sekaligus. Bahkan OJK juga telah mengatur penggunaan nomor kontak darurat di mana nomor kontak darurat tersebut hanya diperuntukkan untuk mengkonfirmasi keberadaan dan kebenaran data-data si nasabahnya. Tapi yang terjadi fakta di lapangan adalah kontak darurat ini malah dipakai tanpa sepengetahuan pemilik kontaknya. Dan yang lebih mirisnya lagi, kontak darurat ini malah dijadikan sasaran penagihan, bahkan sampai diintimidasi si pemilik kontak daruratnya. Padahal waktu mengajukan tadi, si kontak daruratnya tidak dikonfirmasi apakah yang punya kontak darurat tersebut setuju untuk dijadikan kontak darurat atau tidak. Tapi ketika nasabah menunggak dan nasabah tidak bisa dihubungi, maka kontak darurat ini menjadi sasaran penagihan. Bahkan sampai ada yang diintimidasi ketika nasabahnya gagal bayar dan tidak bisa dihubungi. Begitulah praktik yang terjadi di lapangan. Masih dalam POJK nomor 19 tahun 2023, di mana debt collector dilarang melakukan sara, melakukan intimidasi, melakukan kekerasan verbal maupun fisik ketika melakukan penagihan. Tapi yang terjadi di lapangan pada faktanya tidak seperti itu. Malah terjadi kebalikannya. Kemudian pinjol juga diwajibkan bekerja sama dengan pihak asuransi supaya ketika nasabah gagal bayar, ada pihak yang mengcover. Tapi yang terjadi di lapangan, kebanyakan nasabah itu tidak diasuransikan pinjamannya, sehingga terjadilah masalah ketika nasabah gagal bayar. Yang terakhir adalah mengenai bunga dan denda. OJK telah menyampaikan dan menetapkan bahwa mulai tahun 2025 bunga pinjol hanya boleh dikenakan antara 0,1% sampai dengan 0,3%. Tidak boleh melebihi daripada itu. Bahkan OJK sudah berusaha sebaik mungkin untuk mengedukasi tentang hal tersebut kepada masyarakat, baik lewat berita-berita, baik lewat media massa, dan lain sebagainya, lewat edukasi langsung juga kepada masyarakat tentang besaran bunga dan denda supaya masyarakat paham akan hal itu. Bahkan lebih jauh lagi, ada peraturan POJK nomor 22 tahun 2023 tentang aturan penagihan kredit, yaitu di mana seorang debt collector tidak boleh melakukan pengancaman menyebarkan data nasabahnya. Apabila nasabah menunggak, maka sering sekali debt collector mengancam akan menyebarkan data-data nasabahnya di media sosial, ke semua daftar-daftar kontak yang ada di handphone nasabahnya, dan juga ke kerabat-kerabat nasabahnya. Itu tidak boleh. Termasuk juga penagihan tanpa batas waktu secara terus-menerus. Penagihan hanya boleh dilakukan dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Debt collector tidak boleh melakukan penagihan di luar dari domisili nasabahnya atau konsumennya. Tapi apa yang terjadi di lapangan? Pada kenyataannya, pada prakteknya, tidak satu pun dari peraturan-peraturan yang sudah saya sebutkan tadi, yang semuanya itu dibuat untuk kebaikan pinjolnya dan juga nasabahnya, peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh OJK dengan susah payah tersebut, dengan teliti tersebut, tidak ada satupun yang ditaati atau yang diindahkan oleh pinjol melalui debt collectornya. Peraturan OJK ini sebenarnya sungguh sangat bagus, sangat mantap. Tapi OJK-nya sendiri tidak berusaha untuk menegakkan aturan dan peraturan yang mereka buat. Oleh karena itu, maka pinjolnya dan para debt collectornya pun tidak mengindahkan dan tidak menaati, apalagi melakukan apa yang sudah ditetapkan oleh OJK-nya. Inilah yang menjadi masalah. Inilah yang menimbulkan masalah dan kekacauan di masyarakat seperti saat ini. Sehingga terjadilah kredit macet, terjadilah kekacauan, dan banyak nasabah yang bundir akibat dari ketidaktaatan akan peraturan-peraturan tersebut. Oleh karena OJK-nya sendiri pun tidak berusaha menegakkan peraturan dan aturan yang telah mereka buat. Dan pinjol juga serta para debt collectornya dengan leluasa melanggar peraturan, mengabaikan aturan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh OJK tersebut.
Maka kita pun sebagai nasabah tidak harus mengikuti aturan dan peraturan termasuk membayar angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah kita sepakati. Karena mereka sendiri juga tidak menaati apa yang telah ditetapkan bagi mereka. Maka kita pun sebagai nasabah tentu boleh dong untuk tidak menaati aturan dan ketetapan yang telah kita sepakati bersama. Jadi sama-sama bohong, ya kan? Sama-sama tidak taat aturan. Bagaimana kita mau ikuti aturan dan arahan sementara yang mengatur dan yang memberi arahan tidak berusaha untuk mengindahkan, ya, untuk mengikuti, untuk melakukan aturan dan peraturan yang telah mereka buat sendiri, sehingga hal itu tidak diikuti atau dilakukan oleh para debt collector-nya yang seharusnya bertanggung jawab dan berkewajiban untuk melakukan dan menaati peraturan tersebut. Maka dari itu, tentu kita juga sebagai nasabah berhak untuk tidak menaati kesepakatan atau aturan untuk membayar hutang tepat waktu sebagaimana yang telah mereka lakukan dengan melanggar peraturan dan aturan yang telah ditetapkan bagi mereka. Ketika mereka diberikan izin oleh OJK untuk mendapatkan izin operasional di negara ini, mereka telah ditetapkan dan dipastikan harus dan wajib mengikuti aturan dan peraturan tersebut. Tetapi apa yang terjadi di lapangan? Bahkan OJK-nya sendiri pun tidak berusaha untuk menegakkan, untuk menerapkan, untuk mendisiplin para pinjol yang melanggar aturan dan peraturan yang telah mereka buat sendiri. Mereka sendiri bisa melanggar aturan. Terus, kenapa kita sebagai nasabah harus ikut aturan? Harus sama-sama dong, iya kan? Jadi teman-temanku, makanya saya katakan mulai saat ini tidak usah lagi membayar cicilan atau angsuran pinjol apabila pinjolnya sendiri melanggar aturan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh OJK-nya. Mereka memaki-maki Anda, mereka mengancam-ngancam Anda, mengintimidasi Anda, mereka melakukan penagihan di luar batas tanpa henti-henti, tanpa batas waktu. Mereka memberikan pinjaman kepada Anda dengan bebas tanpa berusaha untuk mengontrol sudah berapa aplikasi yang sudah Anda pinjam. Dengan demikian, maka Anda berhak untuk melakukan hal yang sama juga terhadap mereka yang telah melakukan pelanggaran dan juga ketidaktaatan akan aturan. Sementara OJK-nya sendiri pun tidak menindak tegas pinjol-pinjol yang melakukan pelanggaran lewat debt collector mereka. Maka pinjol-pinjolnya pun melakukan pelanggaran dengan bebas melalui debt collector-nya. Oleh karena itu, maka kita pun sebagai nasabah tentu berhak dong untuk melakukan pelanggaran juga untuk tidak membayar hutang. Jadi satu sama ketiga oknum ini. Itulah yang bisa saya sampaikan pada saat ini kepada teman-temanku semua, terutama bagi kalian yang galbay. Jadi kalian harus bisa pahami apa yang saya sampaikan ini. Oleh karena ketidaktaatan oleh para debt collector pinjol kepada aturan dan peraturan yang dibuat oleh OJK dan OJK-nya sendiri pun tidak berusaha untuk menegakkan, untuk menetapkan atau untuk mendirikan, mewajibkan aturan dan peraturan yang telah mereka buat, maka kita pun sebagai nasabah tentu berhak untuk melakukan hal yang sama. Baik teman-temanku semuanya, semoga materi kali ini bermanfaat dan menjadi booster mental bagi kalian, terutama bagi kalian yang sedang galbay karena keadaan ekonomi yang sedang susah. Jangan lupa untuk tetap semangat. Semangatlah dalam menjalani hidup ini walaupun Anda sekarang sedang dalam masa galbay. Utamakan kebutuhan keluarga dan kesehatan mental Anda dan kesehatan Anda pribadi. Jangan takut sama yang namanya debt collector pinjol. Karena debt collector pinjol itu tidak bisa dan tidak akan pernah bisa untuk melakukan sesuatu apapun kepada Anda. Debt collector pinjol itu tidak bisa ngapa-ngapain Anda. Bahkan Undang-Undang Pasal 19 Ayat 2 Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM telah mengatur dan menjamin bahwa tidak seorang pun bisa dipidana penjara atau kurungan atas putusan pengadilan dengan alasan tidak mampu untuk membayar hutang atau ingkar janji karena hutang. Jadi jangan takut teman-teman untuk galbay. Semoga materi kali ini mempunyai manfaat yang sangat baik dan yang sangat bermanfaat bagi kalian semua, para viewers, subscribers yang menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.